Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama lana iman Islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum, wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali sore hari ini Allah tetapkan kita dan Allah mudahkan kita untuk kita bisa bersama duduk di dalam majelis ilmu ini, untuk kita bersama-sama mengkaji beberapa ayat dari ayat-ayat Allah. Semoga kedatangan kita, kehadiran kita semuanya senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita senantiasa digolongkan menjadi hamba-hambanya yang soleh. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, meneladani pengorbanan sang Khalilullah. Khalilullah adalah gelar yang diberikan oleh Allah kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Khalilullah artinya kekasih Allah. Jadi Nabi Ibrahim, beliau mendapatkan beberapa gelar. Pertama adalah Khalilullah, kekasihnya Allah, karena beliau adalah orang yang sangat dekat kepada Allah dan Allah ridho kepada beliau karena keteguhan keimanannya dan juga karena ikhlasnya di dalam beliau beribadah kepada Allah, dan bahkan beliau meletakkan kecintaan kepada Allah itu di atas segala-galanya. Kemudian Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nah, dari Nabi Ibrahim nanti lahirlah Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Keduanya adalah nabi. Dari Nabi Ishak nanti lahirlah Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub nanti lahirlah Nabi Yusuf. Dari Nabi Yusuf terus nanti lahirlah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, sampai kemudian Nabiullah Isa alaihissalam. Dan dari Nabi Ismail maka nanti lahirlah Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar Imamut Tauhid, imamnya orang yang mengesahkan Allah, imamnya orang yang mentauhidkan Allah. Beliau dengan menggunakan logika, menggunakan akal berpikirnya, beliau mencari Tuhan ketika beliau belum diangkat menjadi nabi. Ketika beliau remaja dengan penalarannya yang berada di lingkungan penyembah-penyembah berhala, bahkan sang ayah sendiri, sang ayahnya adalah juga penyembah berhala, tapi menggunakan logika akalnya, tetap Nabi Ibrahim selama beliau bahkan belum mengenal Allah pun, beliau tetap tidak mau untuk menyembah kepada berhala. Karena secara nalar, tidak nalar berhala yang tidak bisa mendengar, yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan dirinya, kok disembah. Nah, ini ya. Kemudian Bapak Ibu, Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar Abu Dhaif, yaitu bapaknya para tamu. Karena sunnah menjamu tamu yang pertama adalah
di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya. Nah, sore hari ini Bapak Ibu kita akan mengkaji beberapa ayat di surat As-Saffat. Ya, surat As-Saffat surat yang ke-37. Kalau bisa apa ini? 37 ya. Ayat mulai dari ayat yang ke-100 sampai ayat yang ke-107. Di sini saya bacakan dulu ayatnya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas shalihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya anugerahkanlah untukku seorang anak atau anak minas sholihin, termasuk dari kalangan orang-orang yang soleh. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, kalau kita menengok ke belakang perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika beliau sesudah dibakar oleh Namrud tapi tidak terbakar, kemudian ketika itu Nabi Ibrahim masih remaja, ya. Kemudian beliau diusir dari sang ayah, yaitu Azar, karena beliau mengajak sang ayah untuk menyembah kepada Allah, mengajak sang ayah untuk meninggalkan sesembahan-sesembahan kepada berhala. Maka kemudian beliau diusir dari Babilonia, dari Irak kalau sekarang ya, kemudian menuju ke Syam. Syam itu kalau sekarang ya, Suriah, Palestina, Lebanon, Yordan itu masuk dalam wilayah Syam. Beliau mengadakan perjalanan jauh, ya, sekaligus menjauh dari penyembahan kepada berhala dan juga menjauh dari kehidupan sang ayah, karena ketika itu sang ayah menyembah kepada berhala. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, sesampai di Syam, ya, kemudian beliau berumah tangga berpuluh-puluh tahun, ya. Beliau berumah tangga berpuluh-puluh tahun, tetapi beliau belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau saya baca di dalam tafsir ini, Nabi Ibrahim punya anak pertama itu ketika usia 99 tahun. Jadi usia 99 tahun. Nah, di dalam proses permohonannya punya anak, beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah untukku itu
seorang anak yang anak itu termasuk dari kalangan orang-orang yang soleh. Nah, di sini bapak-bapak ibu sekalian yang menarik untuk kita jadikan sebagai suri toladan. Nabi Ibrahim, walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau seorang rasul, untuk bisa mendapatkan anak yang soleh pun beliau berdoa kepada Allah Ta'ala, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk mendapatkan anak-anak yang soleh, untuk mendapatkan anak-anak yang baik, Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti yang kita buka di dalam surat Al-Baqarah, Nabi Ibrahim juga berdoa, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina. Ya Allah, jadikanlah aku dua orang muslim yang baik, yang berserah diri kepada Engkau, dan juga jadikanlah untuk anak-anak keturunanku orang-orang yang muslim. Nah ini, jadi bapak-bapak ibu sekalian, ini mengajarkan kepada kita, Nabi Ibrahim saja, walaupun beliau seorang nabi, walaupun beliau seorang rasul, untuk mendapatkan anak yang soleh pun beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apalagi kita. Maka monggo bapak-bapak ibu-ibu, dalam doa-doa kita yang senantiasa kita panjatkan kepada Allah, jangan lupa kita mendoakan agar anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Doa yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran juga bagus sekali untuk kita mohon kepada Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami jodoh dan keturunan yang menyejukkan mata. Siapa tahu jodoh dan keturunan yang bisa menyejukkan mata, yaitu jodoh anak keturunan yang bisa kita banggakan dalam urusan dunia, bisa kita banggakan dalam urusan akhirat. Jangan sampai kita itu punya anak, punya istri atau punya suami, mau patut dijak jago, ning ra patut dijak mlebu surga. Dijak jago patut karena mungkin ayu, karena mungkin ganteng, ning ora patut dijak mlebu tenggen swarga. Boten ibadah kali Gusti Allah, boten soleh atau boten solehah. Nah begitu juga anak-anak kita, monggo kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak-anak kita ini diberikan menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Nikmat yang besar yang jarang kita syukuri adalah ketika kita ini dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Maka di sini Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah untuk itu anak-anak yang soleh, kumpulkanlah kami termasuk dari kalangan orang-orang yang soleh. Nah ini Masya Allah. Nah kemudian Bapak Ibu, Nabi Ibrahim berdoa berumah tangga berpuluh-puluh tahun. Bisa kita bayangkan misalnya nih, saya tidak tahu menikahnya Nabi Ibrahim usia berapa nih. Misalnya menikahnya umur 25 tahun, terus beliau punya anak pertama umur 99 tahun, berarti kita tahun berumah tangga 6, kurang lebih 74 tahun berumah tangga. 74 tahun dari dikaruniai putra niku raosipun pripun? Raosipun kan wis harapannya kecil. Tetapi ibu-ibu, bapak-bapak, kalau Allah itu berkehendak, kehendak Allah itu tidak bisa dinalar oleh akal. Nabi Ibrahim pun usia 99 tahun
nembe gadah putra setunggal. Enten sing rawuh niki umur 99 tahun. Ibu-ibu sing paling sepuh umur yesro pinten, Bu? Yen sewu iku pinten, Bu? 70-an nggih. 70 sekian. Berarti sing 60. Tesih gadah putra mulai insyaallah tesih saged, Bu. Lah Nabi Ibrahim gadah putra 99 tahun. Nah, nggih masyaallah. Nah, akhirnya Bapak Ibu sekalian, kita lihat ayat berikutnya. Fabasyarnahu, maka kami memberikan kabar gembira kepadanya bigulamin, dengan hadirnya seorang anak halimin yang penyantun. Halim niku yang penyantun niku sabar penuh kasih sayang. Nah, penyantun ini halim, tidak tergesa-gesa di dalam memutuskan satu perkara. Nah, itu jenenge penyantun. Fabasyarnahu bigulamin halim. Ketika itu Nabi Ibrahim berada di negeri Syam. Kemudian karena mendapatkan anak yaitu Ismail ini, maka akhirnya ketentuan Allah qadarullah Ismail harus dibawa berpisah dengan dengan negeri Syam. Akhirnya Ismail bayi ketika itu diajak berpindah lagi dari negeri Syam menuju ke negeri Mekah. Ketika itu Mekah belum ada kehidupan sama sekali. Sejauh mata memandang, Mekah masih berbentuk padang pasir yang luas, ya. Dan di tengah-tengah padang pasir itulah bayi Ismail bersama sang ibu itu ditinggal oleh Nabi Ibrahim, ya. Ditinggal oleh Nabi Ibrahim sampai Hajar istrinya heran, kok tego-tego nih suamiku ninggal kene-kene ge ora nek wong urip blas, nggih. Di sini enggak ada kehidupan sama sekali. Sejauh mata memandang itu hanya belantara padang pasir saja. Sampai akhirnya sang ibunya Ismail ini bertanya, wahai suamiku Ibrahim, apakah ini perintah Tuhanmu? Maka Ibrahim sambil berjalan, ya ini perintah Tuhanmu. Akhirnya Ibrahim pergi menuju ke Syam lagi. Kemudian Ismail diopeni sama Hajar di tengah-tengah padang pasir tadi, sampai kemudian beliau kehabisan air. Kemudian beliau berlari-lari dari Sofa ke Marwah, dan akhirnya muncul ritual sa'i, ya. Dalam ritual manasik haji kita ada kemudian nanti ritual sa'i, yaitu lari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Nah ini, ya. Nah dari situlah kemudian Ismail dipelihara. Kemudian Ibrahim kembali lagi ke negeri Mekah. Ketika itu Mekah sudah muncul bedengan-bedengan rumah karena di sana ditemukan, ya, muncul air Zam-Zam. Kemudian dari air Zam-Zam itulah berkumpulah banyak musafir, kemudian membuat bedengan-bedengan rumah di situ. Akhirnya terbentuklah sebuah kampung namanya kota Mekah. Maka Mekah itu disebut Baitul Atiq, rumah kuno atau perkampungan kuno, ya, atau kota kuno, karena cikal bakalnya Mekah itulah adalah Nabi Ismail. Maka Nabi Ismail itu disebut dengan Abdul Makkah, bapaknya orang-orang Mekah. Ini. Nah kemudian bapak-bapak ibu sekalian, Nabi Ibrahim ketika lagi seneng-senengnya menimang anak, lagi seneng-senengnya nyawang anak, baru senang-senangnya melihat anak yang berpuluh-puluh tahun belum dikaruniainya,
lagi seneng-senengin dia anak, ketika itu kemudian Ismail diopeni, dirawat, dibesarkan, dipelihara sampai usia kurang lebih 10, 11, 12 tahun. Di sini disebutkan falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika anak itu sudah berusia as-sa'ya, as-sa'ya ini ditafsirkan usia adalah kurang lebih 12 tahun, SD kelas 6. Kelas 6. Lah, ketika lagi senang-senangnya ngomong anak yang berpuluh-puluh tahun belum dikaruniainya, yang berpuluh-puluh tahun dia nantinya, ketika usia 12 tahun sang anak itu, kemudian Nabi Ibrahim itu mimpi. Di sini kita lihat falamma ayat ke-102 gitu. Falamma maka ketika balagha sampai ma'am bersama Asya ketika usia Ismail itu usia tadi 12 tahun. Qala Nabi Ibrahim berkata kepada sang anak, ya bunayya, wahai anakku. Panggilan ya bunayya ini adalah panggilan seorang ayah kepada anaknya yang di dalamnya tersirat nilai kasih sayang. Yang tak beri le, nonton nggih. No, Gus, yang wedok nggih. Do, cung itu nggih. Cung itu bahasa putih Bu. Kok Jawa Timur nggih. Nggih le, do gitu nggih. Lah niki adab kita orang tua. Hendaknya memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang baik. Gitu, boten. Bodoh ini do. Atau saya pesek ini saya. Reng-reng ini reng. Tidak begitu, gitu. Jadi hendaknya kita memanggil anak itu dengan panggilan-panggilan yang baik. Memanggil atau panggilan orang tua kepada anak itu adalah doa. Nama orang tua, pemberian nama orang tua kepada anak itu adalah doa. Yang kita memanggil anak, bodoh, berarti kita ndongake anak jadi anak sing bodoh. Ya. Jadi monggo. Nah ini sang ayah Ibrahim memanggil pada anaknya, ya bunaya, le anakku, ini arafil manam. Bapak ini mimpi le. Bapak bermimpi. Nah mimpinya Nabi Ibrahim ini 3 kali berturut-turut, 3 malam berturut-turut. Malam tanggal 8 Dzulhijjah, malam tanggal 9 Dzulhijjah, dan malam tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah beliau bermimpi ragu-ragu. Iki mimpi saka setan apa saka bone Allah, ragu-ragu. Tanggal 9 Dzulhijjah beliau bermimpi masih ragu-ragu. Ini dari Allah atau dari setan. Nah, pada malam yang ke-10 ketika Nabi Ibrahim itu yakin bahwa mimpi itu dari Allah, maka kemudian disampaikan mimpi itu kepada anaknya. Ini arafil manam le, bapak ini mimpi le. Ani adbahuka, bahwa bapak ini diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih kamu. Fandur madza taro, bagaimana pendapat engkau? Di sini banyak sekali pelajaran. Pertama, Bapak Ibu, bisa kita bayangkan rasanya hati wong tua gitu. Dia anak siji yang berpuluh-puluh tahun diharapkan untuk kehadirannya. Dia anak siji lagi senang-senangnya menimang anak, baru senang-senangnya melihat anak, dan belum ada gantinya atau belum ada adiknya. Kok kon belah? Niku rasanya wong tua pripun niku? Rasanya kita sebagai seorang ayah atau sebagai orang yang memiliki anak tersebut gimana? Alhamdulillahnya sekarang ini buat nenten tidak ada waktu kan belah anak gitu.
Kita itu sekarang hanya disuruh untuk menyembelih binatang kurban. Yang diregani pinten nih? Pinten-pinten mereka urane pinten? 3,5 paling larang ini sekawan juta lah menawi. Kita tidak disuruh untuk menyembelih anak, kita tidak disuruh untuk mengorbankan seluruh harta kita, tapi kita disuruh untuk berkorban menunjukkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih binatang kurban dari uang yang kita miliki yang diregani 3,5 sampai 4 juta. Loh yang ngono kok eman-eman ra gelem mengorbankan binatang kurban. Ning TV-ne 50 in. Kendaraannya emek, bukan kok emek ini. Nah, nggih. Apa ora isin kali Gusti Allah kuwi. Ya ngono ya pengen mlebu surga niku lho. Lah ini, maka monggo bapak-bapak, kita tidak disuruh untuk menyembelih anak saat sekarang ini. Kita tidak disuruh untuk, mungkin anak 5, anak kula 5 gitu ya. Yang dibelah siji mungkin kita aja mikir aja di papat rapopo gitu gitu. Ini Nabi Ibrahim boten gadah anak kecuali Ismail ketika itu. Satu-satunya anak sing lagi jadi kegantilan ati ya istilah Jawa pun. Lagi apa gitu? Napa kegantilan itu apa? Sayang-sayangnya dari orang tua kepada anak terus kon belah. Nah ini Masya Allah. Nah untuk itu bapak-bapak ibu-ibu, yuk kita buktikan bahwa kita itu lebih cinta kepada Allah daripada uang 4 juta. Iya, kita buktikan. Eman-eman nanti kalau kita itu duit atau kita punya kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah, boten kersa berkorban, terus nanti Allah maido ketika kita ndonga ya Allah kula nyuwun surga ya Allah. Allah jawab Allah wong kon korban petani utawa kelewat-lewat jaluk surgane mbahmu kok. Jadi monggo kita buktikan bahwa kita itu lebih cinta Allah daripada harta yang kita miliki. Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, di sini Nabi Ibrahim, walaupun yang dipraktekkan itu adalah perintah Allah, walaupun yang akan dilaksanakan itu adalah perintah Allah, tapi Nabi Ibrahim ngejak berembuk dulu dengan anak. Bapak iki kon boleh kowe le. Piye menurut kowe le? Ngajak diskusi. Ini loh contoh seorang ayah yang membangun komunikasi yang baik dengan anak-anaknya, ngomongke anak. Kadang-kadang kita itu sebagai orang tua itu koyok komandan dengan rumah tangga. Enake bentak, enake perintah, enake tendang. Ayo ngepel, ragil ngepel, tendang. Tidak begitu. Bangun komunikasi yang baik kita antara orang tua dengan, apalagi ketika anak kita itu sudah berusia asak ya tadi, usia-usia menjelang SMP sampai SMA. Jadi anak itu yang dikagumi itu bukan sosok ayah, yang loyalitas anak usia semacam itu bukan sosok ayah atau ibu, tapi teman yang bisa diajak untuk berdiskusi, teman yang diajak untuk membangun komunikasi, mengembangkan penalarannya. Maka Allah mengajari kita lewat Nabi Ibrahim ini bagaimana kita membangun komunikasi dengan anak ketika anak itu usia-usia SMP SMA tadi. Le bapak ikon boleh kowe le, piye menurut kowe? Jadi tidak kok le, kok ini perintah Allah, kowe gelem ora gelem tak boleh kowe. Betul-betul toh Nabi Ibrahim. Kowe ora gelem tapi perintah Allah kafir. Tidak begitu. Tapi le bapak ikon boleh seliramu. Piye menurut kamu le?
Alhamdulillahnya niki sing ditakoki niku Ismail. Yen sing ditakoki bocah sakniki lek jawabanipun pripun ta? Le bapak kan golek kowe. Kok ora bapak kowe to sing kowe. Kan bapak wis kowe. Nah, nggih. Ini lho nggih. Jadi contoh membangun komunikasi yang baik. Maka monggo anak-anak kita ketika di rumah, anak yang usia SMP, SMA itu dijak lembaga. Misalnya bapak-bapak mau ngecat rumah, bapak yang ngecat rumah, akhirnya rumahnya ya. Walaupun nanti eksekutornya adalah kita orang tua, tetapi anak diwongke. Diajak untuk berkomunikasi, diajak untuk berbicara, sehingga anak itu di rumah merasa dihargai. Ini anak mau jadi objek, ayo ini, akhirnya ya sudah, anak nanti lebih nyaman di luar daripada di rumah. Maka monggo, terutama ibu-ibu ya. Nah, ketika malam pada Isya, pada waktu bagus, nah anak wedok dok, ya goreng sego dok, goreng sego anak wedok diajari, jangan sampai anak umur 12 tahun orang ngerti berambangnya opo orang ngerti, anak wedok padahal diajari. Bangun komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak. Kadang-kadang kita itu orang tua, kadang-kadang harus menjadi teman untuk anak-anak kita, teman diskusi, teman bermain. Kita perlu semulai pindo, kuliah pilih itu ketepundi. Nah, kita perlu tanya kepada anak-anak kita. Ya. Jangan sampai anak kita dibiarkan. Ketika kita bertanya begitu itu, ada sebetulnya sentuhan psikologis dari anak kepada orang tua. Dari orang tua kepada anak, yaitu aku diperhatikan oleh orang tua. Kadang-kadang kalau dulu wong tua itu malah ngerti loh, anaknya sekolah negeri kurang ngerti. Pokoknya dan sebulan bayar kok nggih. Nah ini ya. Fandur manda taro, bagaimana pendapat engkau? Nah ini ya, begitu juga kita ketika sebagai pemimpin di kampung, pemimpin di masjid, hendaknya kita ini dalam kondisi-kondisi tertentu kita perlu untuk membangun komunikasi yang baik, membangun musyawarah, tidak otoriter, betul ya. Kemudian bagaimana jawab sang anak ketika itu? Qala, berkata sang anak yaitu Ismail, ini bocah umur 12 tahun. Ya abadi, wahai bapakku. Panggilan anak kepada orang tua yang juga di dalamnya mengandung nilai kasih sayang. Wahai ayahku, boten memanggilnya boten ya Ibrahim, boten. Jadi salah satu cara memanggil atau menghormati orang itu dengan gelarnya. Anak memanggil bapak Pak, Yah, itu menghormati ayah. Bapaknya jenenge Joko, boten anak nih balane boten kok Joko, boten nggih. Ning Pak, Yah, nah itu cara kita menghormati orang tua. Ya abadi, wahai abahku, wahai bapakku, if'al, kerjakan ma tu'mar, apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Niki sing dibelahi awake dhewe lho. Nah niki sifat santunnya anak kepada orang tua, wahai ayah, yen niku perintah Gusti Allah, kalau itu perintahnya Allah, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan untuk engkau wahai ayah. Satajiduni insyaallah minas shakirin. Insyaallah engkau akan mendapati aku termasuk dari kalangan orang-orang yang sabar. Ini jawaban dari anak yang dididik dengan pendidikan ketauhidan semacam itu.
jawaban dari anak yang muncul dari rasa kesadarannya bahwa semua itu adalah milik Allah. Coba ya kalau mau bungit ya niki bocah sak niki pertanyaan ning ngoten niku. Le bapak kan boleh kowe le piye? Kok bapak kuwi kan bapak wis mati toh. Nah, jadi satajiduni insyaallah minasyabirin. Maka bapak-bapak ibu sekalian, pendidikan terbaik adalah pendidikan yang berbasis kepada ketauhidan. Kurikulum terbaik adalah kurikulum yang berbasis kepada ketauhidan. Sekarang ini kurikulum merdeka. Sekolah kamu turu ya oleh merdeka kan dulu. Sekolah apa yang besar kamu ya oleh. Kurikulum merdeka itu bagaimana? Nanti bisa kita buka di surat Al-Ahzab ayat 24. Itu jadi patokan kurikulum yang berbasis kepada ketauhidan. Jadi visi seseorang mendidik anak itu digambarkan oleh Allah yang kemudian oleh ulama dijadikan sebagai visi-visi pendidikan dalam Islam yang berbasis kepada ketauhidan. Itu adalah seperti kita menancapkan atau menanam benih kurma. Jadi kurma itu punya keunggulan-keunggulan. Satu, kurma itu akarnya menghunjam ke tanah. Artinya apa? Artinya akidah anak yang dibesarkan dengan ketauhidan maka akan memunculkan akidah yang kuat, keyakinan yang kuat. Kemudian batangnya itu kokoh berdiri menuju ke atas. Artinya apa? Artinya amalan-amalannya, ilmunya, syariatnya, ibadahnya itu semuanya dikerahkan untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kurma itu daunnya itu indah, membawa manfaat di sekelilingnya, digunakan untuk orang yang berteduh dan sebagainya. Dan yang paling menarik, kurma itu tidak mengenal musim. Akhlak seorang yang dididik dengan pendidikan ketauhidan, ya, akhlak anak yang dibesarkan dengan pendidikan ketauhidan, maka anak ini tidak mengenal musim. Jadi baiknya itu neng omah iki tetep dadi wong apik, neng dalan iki tetep dadi wong apik, neng suka iki dadi wong apik. Kadang-kadang anak-anak iki neng omah kutuk koyo kucing. Anteng. Neng ketika juragane ora ono. Kucing kan tenan iku nggih. Lah, maka kadang-kadang kita temukan anak neng omah kita ya neng dalan ngerti gawe masalah. Nah ini maka monggo ya, ini pendidikan yang berbasis kepada ketauhidan. Nah kembali pada di sini ya, satajiduni insyaallah minas syabirin. Nah akhirnya Bapak Ibu sekalian, ketika tadi 3 malam berturut-turut Nabi Ibrahim bermimpi dan itu sudah yakin bahwa itu adalah dari Allah dan sang anak juga sudah menerima, maka tanggal 10 pagi. 10 pagi tanggal berapa berarti? Tanggal 10 Dzulhijjah ya. 10 Dzulhijjah Nabi Ismail dituntun oleh sang ayah, diajak naik ke Bukit Mina. Kalau panjenengan itu nanti haji, nanti ada bukit, kita bermalam di Mina, di Musdalifah, di Mina, kemudian nanti di Mina ada bukit dan di sana kalau sekarang ini ada semacam tugu kecil yang disitulah dulu Nabi Ismail itu akan dieksekusi oleh Nabi Ibrahim sang ayah. Jadi Ismail diajak munggah di atas bukit. Kemudian di sini kita lihat falamma aslama, maka ketika aslama keduanya telah berserah diri, Nabi Ibrahim sampun membaringkan Ismail
wa tallahu lil jabin, dan Ibrahim telah membaringkan anaknya di atas pelipisnya. Keduanya wis siap-siap sedoyo, peso sudah diletakkan di lehernya. Kemudian ayat 104, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami panggillah dia. Kami ini kami siapa? Allah, lewat utusan malaikat Jibril. Jibril menghentikan dengan cara memanggil, ya Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya, kamu telah membenarkan mimpimu, hai Ibrahim. Nah, dihentikan, hai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpimu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Akhirnya Nabi Ismail tidak jadi disembelih, dihentikan. Kemudian inna hadzalah wal balagul mubin, sungguh ini benar-benar ujian yang nyata. Pripun raosipun dia anak siji yang sudah berpuluh-puluh tahun diharap-harapkan kedatangannya, kok kon beleh langsung dari tangannya sendiri, dereng duwe ganti ketika itu. Nah, maka sekali lagi monggo yuk kita buktikan Bapak Ibu, kita lebih cinta kepada Allah daripada harta kita yang 3,5-4 juta tadi. Walau saat ini dari nyekel niku sing penting niat sih. Oke, niat. Kau ngerti sesuk melaku esok nyandung atau misalnya nek masuk kilo. Sing penting niat dulu. Kalih di niat, kalih milang miling. Guru omah ditonton wit jatine wis gedhe apa dulu. Nggih. Oh wis cukup iki didol payu terus tengah. Nah, dol. Kita hanya disuruh untuk mengeluarkan uang segitu kuat, itu kelangenan nih. Kelangenan pun dikali-kali Nabi Ibrahim, kelangenan pun dikit. Nabi Ibrahim anak satu-satunya 10 tahun dari dia anak. Lah kita kok, wah ini kelangenan nih. Terus gak kersa korban nih, yang jalur ya Allah, lo nyuwun surga ya Allah. Ya mungkin Gusti Allah ya. Lah kowe iki kon korban terus tengah yuta era gelem kok njaluk surga iki, surga cak opo kuwi? Nah, nggih. Wa fadainahu bi dzibhin adzim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Akhirnya nanti Ismail masih hidup, kemudian didatangkan, Allah mendatangkan yaitu apa? Seekor domba yang besar, dan akhirnya pada hari itu yang disembelih adalah siapa? Domba tersebut. Nabi Ismail selamat tidak jadi disembelih. Dan Bapak Ibu, nanti ayat berikutnya yang menakjubkan lagi. Sepulang Nabi Ibrahim dari Mina tadi, dari Bukit Mina pulang, tidak berselang beberapa lama, niku Nabi Ibrahim kerawuhan 10 malaikat yang menyerupakan diri pemuda-pemuda yang ganteng. Yang 10 malaikat itu diantara misinya mereka diutus oleh Allah untuk memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim akan dikaruniai anak lagi oleh Allah dari istri yang pertama. Akhirnya nanti lahirlah seorang anak yang bernama siapa? Nabi Ishak. Nanti Nabi Ishak lahir, Nabi Ibrahim usianya 112 tahun. Cukup toh kita pas toh guys. Jadi Nabi Ibrahim lahir, Ismail usia 99 tahun, diupaini 12 tahun, berarti 111 tahun. Habis eksekusi niku lalu, terus tidak berselang beberapa lama lahirlah Nabi Ishak. Masya Allah. Artinya apa Bapak Ibu?
Artinya Nabi Ibrahim mengorbankan Ismail. Ismail sedo mboten nggih, tetap sehat, tetap hidup sampai besar, sampai jadi seorang nabi nanti. Dan yang kedua diganti dengan seekor domba. Nomor 3 dikasih hadiah anak yang kedua yaitu Nabi Ishak. Nah ini Masya Allah. Artinya apa? Artinya kalau kita ini mau berkorban untuk Allah, kalau kita itu mau mengeluarkan harta kita untuk mewujudkan kecintaan kita kepada Allah, maka barang yang kita korbankan itu boten muskro, boten sia-sia, dan nanti Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Coba kita lihat di sini ya. Nomor 4 pelajaran yang dapat diambil. Ketika seseorang mau berkorban untuk Allah, maka yang dikorbankan tidaklah sia-sia, bahkan Allah akan menambah dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Jadi Nabi Ibrahim anaknya tidak jadi disembelih, bahkan mendapatkan tambahan lagi anak, terus diganti dengan seekor domba. Nah, maka kalau kita nanti mau mengeluarkan uang 3,5 atau sampai 4 juta dalam rangka mewujudkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin bahwa uang itu boten muspro, boten sia-sia. Allah akan memberikan pahala untuk kita dan insya Allah akan memberi ganti yang lebih baik. Rezeki kita akan dilancarkan oleh Allah. Kita didik anak dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Nopo kudu korbannya dipaksa oleh Gusti Allah. Kok korbannya dipaksa pripun? Didik punya kemampuan enggak mau berkorban, alasannya macam-macam. Delalai numpak sepeda ondel, oroke ceklek, irunge ngambung aspal, mlebu ning rumah sakit entek 3,5 juta. Pas iki. Nah, napa kudu ngoten? Kan kita tidak mau ngoten nggih. Maka monggo Bapak-bapak kita wujudkan kecintaan kita kepada Allah, dan itu nanti kembalinya kepada diri kita sendiri. La yanallahu luhumuha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu boten daging, boten darahnya. Ning sing sampai kepada Allah niku nomonipun takwa kita, ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka monggo nggih Bapak-bapak, betul-betul di sini saya tekankan nggih. Kita wujudkan, kita lebih cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belum hafal pas bagaimana dulu para sahabat untuk mengorbankan, menunjukkan kecintaannya kepada Allah dengan berperang, dengan mengorbankan jiwanya, meninggalkan anak istrinya di medan jihad. Lah kita isi-iso nunggoni anak bojo, kita masih bisa bercengkrama dengan mereka. Hanya kita disuruh oleh Allah berkorban, menyembelih binatang korban. Nah, maka monggo kita sambut dengan kalimat sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat. Nah, akhirnya maka Nabi Ibrahim mendapatkan 2 anak nanti, Ismail dan Ishak, dan keduanya nanti jadi nabi semuanya dan menjadi terahnya. Nabi Ishak menjadi terahnya dari kalangan Bani Israel, Nabi Ismail dari menjadi terahnya bangsa Quraisy, terahnya Rasulullah SAW. Artinya apa ini? Artinya kalau kita itu mau berkorban kepada Allah, maka nanti apa yang kita korbankan itu nanti akan menjadi kebaikan-kebaikan kita di masa yang akan datang. Kita meninggalkan jejak-jejak yang baik untuk anak-anak kita. Insya Allah dengan kita mau berkorban, maka nanti tadi saya contoh rezeki kita akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala.
anak-anak kita akan diberikan oleh Allah anak-anak yang soleh-solehah, gampang dididik, gampang nurut, gampang untuk diarahkan. Rasanya kita mungkin yang dikon milih di anak di bodoh akeh ning anake ra iso ditoto. Kalih duwe bodoh akeh anake nurut pilih pundi bapak? Pilih duwe bodoh akeh anake nurut. Kepepete bojone ayu. Ya, berkaitan bapak-bapak ibu sekalian, nanti masih ada mungkin tanya jawab ya. Kita akhiri sampai di sini 100 sampai 107. Sekarang ilmu sudah sampai kepada panjenengan semuanya. Monggo sekarang kita praktekkan, kita tunjukkan insya Allah besok tanggal 17 Juli kita berkorban bersama-sama mewujudkan kecintaan kita kepada Allah Ta'ala. Sing dereng niat korban monggo sing kita niat korban, sing dereng nyekel duit monggo ibu-ibu gelangnya dikirim sih sesuk tak dol gitu nggih. Insyaallah mengki angsal ganti yang lebih baik nggih. Ironis ora korban kok gelangi ning jero rumah sampai berkilo-kilo. Oke, saya kira cukup. Monggo kami serahkan kepada Pak Guru. Barangkali ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin menanyakan, memang secara contohnya itu diganti dengan kambing atau domba, tapi di dalam masyarakat kita sekarang ini dengan menggunakan atau seseorang mungkin ingin berkorban tetapi mengikuti itu kambing atau domba saja, sementara mungkin dari manfaatnya dari segi dagingnya itu dengan harga yang kurang lebih urunannya hampir sama, itu orang memilih kambing karena mengikuti itu, sementara kalau menggunakan sapi mungkin sedikit lebih mahal sedikit tetapi bisa untuk orang banyak. Nah ini apakah kita lebih memberatkan untuk yang mengikuti sunnah tadi atau yang mengikuti contoh dari Nabi Ibrahim tadi, atau kita juga berpikir untuk masyarakat yang lebih banyak manfaatnya? Demikian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebetulnya ketiga-tiganya atau yang disebutkan Nabi itu ada semuanya gitu. Jadi ada hadis kan satu unta untuk 10 keluarga, satu sapi untuk 7 keluarga, dan satu kambing untuk 1 keluarga. Di sini artinya ketiga-tiganya itu diperbolehkan untuk kita jadikan sebagai binatang kurban, dan bahkan di tempat tertentu kayak di Bali itu kerbau malah yang dijadikan sebagai di Kudus juga, itu juga kerbau. Jadi ketiga-tiganya itu diperbolehkan. Kalau kita ngaji nanti dalam kitab Fathul Qorib itu memang dari sekian binatang kurban, binatang ternak yang sah dikurbankan itu yang terbaik adalah kambing, karena tadi secara praktek langsung itu di masa Nabi Ibrahim juga terjadi semacam itu. Tetapi dalam kaidah fikih ya itu bahwa manfaat itu didahulukan daripada yang mendatangkan manfaat itu lebih didahulukan daripada yang sedikit manfaatnya ya. Maka kalau di dalam masyarakat itu nilai kemanfaatannya misalnya sapi itu lebih bermanfaat ya, maka ya kita nggak apa-apa, atau kita lebih memilih sapi nggak apa-apa dengan alasan tadi nilai manfaatnya lebih banyak ya, karena memang kode-kode terus tengahnya yang kambing itu paling entuk ping 7 kilo ya.
yang sapi itu mungkin bisa lebih begitu. Nah, kita bisa mengambil dari nilai manfaatnya begitu. Tetapi yang tidak boleh itu jangan sampai kita berbangga-bangga diri. Oh, kurbanku paling apik, kemudian kita bangga-bangga, kita meremehkan yang lain. Jangan sampai ini, karena yang sampai kepada Allah tadi bukan daging, bukan darahnya, tapi ketakwaan. Ketakwaan di sini adalah keikhlasan kita, kesadaran kita dalam berkorban itu dalam rangka untuk kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer-pameran. Betul ya? Betul sanes monggo. Monggo. Jadi korban apa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, misalnya kalau mau kurban itu uangnya istri, tapi namanya suami itu gimana? Ini curhat ini. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Walaupun itu nanti namanya istri, tetap uang itu kan untuk satu keluarga ya. Yang dapatkan pahala tetap satu keluarga. Bahkan nanti kalau kita ngaji fikih, bahkan termasuk yang sudah meninggal pun juga sudah tetap mendapatkan pahala juga, gitu ya. Satu keluarga, gitu, ya. Jadi nggak apa-apa. Berarti ibu panjenengan niku ganjarannya double nih, ganjaran korban, yang kedua ganjaran sedekah kepada suami. Katanya saudara yang terbaik itu pada suami. Jadi nggak apa-apa. Monggo yang sanes, monggo ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa kita itu korban atas nama keluarga ya Ustaz. Nah ini kalau misalnya saya ini kan sudah nggak ada suami, sudah meninggal, itu untuk apa korban atas suami terus gimana Ustaz, karena kan tadi atas nama keluarga, sedangkan anggota keluarga suami saya sudah meninggal, terus gimana niatnya? Apa nyampe atau enggak, atau apa yang kita korban pahalanya nyampe enggak kepada yang meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang wajib berkorban itu yang masih hidup. Ya. Kalau yang sudah meninggal tidak punya kewajiban korban. Korban sholat itu secara wajib kan karena sudah meninggal. Kedua, kalau kita berkorban, maka itu kan pahalanya untuk satu keluarga. Maka menurut beberapa imam mazhab, satu keluarga itu termasuk juga nanti pahalanya sampai kepada orang-orang yang sudah meninggal di dalam keluarga kita. Masuk ibu nanti berkorban, nanti insya Allah suami yang sudah meninggal mendapatkan pahala. Nah terus bagaimana kalau misalnya gini, kita berkorban tapi niat berkorban itu untuk suami yang sudah meninggal, sementara kita sendiri tidak berkorban. Nah ini sebetulnya cara berpikir yang salah. Salahnya di mana? Salahnya tadi, nggak usah niat nonton niku mawon, niku tetap suami tetap itu pahala. Kedua, yang punya kewajiban berkorban itu yang masih hidup, ya. Maka ketika panjenengan berkorban, suami tetap juga mendapatkan pahala. Kemudian ketiga, ini kalau dalam tujuan fikih kita boleh punya niatan semacam itu, okay? Misalnya menurut suami, misalnya saya kepada orang tua lah. Misalnya seseorang itu berkorban, orang tuanya sudah meninggal. Nah tahun ini dia tidak berkorban, dia berkorban untuk orang tuanya. Nah karena orang tuanya dengan dia sudah berbeda keluarga, tentu berkeluarga, maka ini
kalau ingin begitu teknisnya dia sendiri berkorban, kemudian masih ada uang, dia membeli binatang lagi untuk berkorban untuk orang tuanya. Kalau begitu itu boleh. Tapi kalau dia sendiri tidak berkorban sementara orang tuanya yang sudah meninggal diniatkan berkorban, ini tadi logika terbalik. Orang tuanya sudah meninggal kan tidak punya kewajiban untuk berkorban. Nah, sementara dia sendiri yang punya kewajiban untuk berkorban justru tidak berkorban. Nah, ini maka logika terbalik. Ya. Maka siogyanya kalau memang ingin begitu ya tadi orang tuanya atau tetangganya pengen kita korbankan gitu gitu. Dan tadi kita sendiri berkorban, kemudian kita masih punya uang rezeki, kita membeli satu lagi, kita niatkan untuk orang tua. Nah ini maka itu akan sampai. Ini yang kita sendiri tidak berkorban, sementara kita untuk orang tua kita. Nah ini yang ulama berbeda pendapat itu ya. Tapi kalau tentang suami istri tadi karena itu masih satu keluarga, maka tidak harus begitu pun tetap mendapatkan pahala semuanya gitu ya. Termasuk yang kadang-kadang ini jadi rebutan atas nama ya. Misalnya tahun ini suami, tahun besok istri, tahun besoknya anak satu, anak dua gitu ya. Sebetulnya tidak begitu, itu satu keluarga penangsal pahala semuanya wong itu untuk satu keluarga begitu ya. Walaupun begitu juga boleh, tapi kita niatkan untuk ayahnya terus atau kita atasnamakan ayahnya terus, tetap satu keluarga tetap dapatkan pahala karena itu satu keluarga gitu ya. Nah, contoh teknisnya mungkin nanti di atasnamakan istri, suami, nanti besok anak gitu. Tidak harus begitu, walaupun begitu juga tidak masalah. Maka tadi Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh pernah kajian Ustaz, kalau misalkan kita itu nggak bisa lunak sendiri, terus kemudian kita ke kambing, kalau nggak bisa ke kambing, kita itu lunak sekedarnya. Dalam arti apakah itu diterima? Dalam arti apakah sedekah kecil-kecilan itu Ustaz, maksudnya pas di hari yang penyembelihan itu kita harus bersedekah, kalau tidak yang menyembelih sapi atau yang menyembelih kambing, artinya menghormat kepada hari Idul Adha itu, intinya itu bersedekah. Itu hukumnya bagaimana Ustaz? Maksudnya kecil-kecilan lah, korbannya kecil-kecilan apakah? Ya kita hukumnya bagaimana Ustaz? Hukum Ya, salah satu sunnah yang ditekankan Nabi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu adalah sedekah. Tasadaqu, maka dalam khutbah Nabi ketika Idul Fitri Idul Adha itu pasti Nabi itu dalam khutbahnya ada perintah untuk sedekah. Tasadaqu begitu gitu. Dan kalau tadi randedet tuku kambing kemudian urunan digowong 10 begitu gitu. Nah, itu nggak bisa karena satu kambing hanya untuk satu keluarga, kecuali urunannya itu anak, suami, istri itu satu keluarga gitu ya. Nah ini maka itu boleh. Tetapi diperbolehkan ngeten Ibu, misalnya kita 10 orang regane kambing terus setengah juta misalnya gitu ya. Kita urunan terus saya tahun ini di atasnamakan Ibu A. Jadi sing 9 itu meminjami gitu nggih. Meminjami kemudian kayak arisan niku lagi. Kayak arisan niku terus saya uang 10 tahun ini di atasnamakan Ibu A. Terus tahun besok mboten meleh di atasnamakan Ibu B. Lah kayak gitu tuh diperbolehkan. Dalam rangka itu untuk tadi geniso berkorban tadi kayak gitu berkorban. Tapi kalau di atas namakan semuanya tidak bisa. Ngerti nggih? Jadi yang kepingin sedekah beda dengan berkorban. Oke, saya kira cukup Bapak Ibu, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.